Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Devotion Gereja ICC. Judul Devotion hari ini adalah Di Balik Layar. Sebagai orang percaya, kita sangat familiar dengan kata-kata seperti ini yang banyak dipakai di dalam doa. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita tahu Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Di balik berbagai macam cerita tentang kehidupan mulanya dari Abraham sampai kepada Yakub yang luar biasa, kita tahu penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka sangat luar biasa. Hari ini saya ingin sedikit mengajak saudara untuk mendalami salah satu kisah kehidupan dari Ishak. Kita tahu bahwa Ishak diperoleh Abraham ketika Abraham sudah sangat tua, yaitu 100 tahun. Tertulis di Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, ketika melihat dari kehidupan Ishak ada salah satu kejadian yang luar biasa tentang iman yang dimiliki oleh Ishak saat ia hendak dijadikan sebagai korban untuk Tuhan. Tertulis cerita di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Di sini saya mau coba mengajak untuk kita sedikit berimajinasi dan membayangkan hal kejadian pada saat itu. Beberapa fakta literatur, Ishak saat itu bukan anak kecil lagi, melainkan sudah berumur 13 sampai dengan 15 tahun. Maka kita dapat menyimpulkan umur Abraham saat Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak kurang lebih di 113 sampai 115 tahun. Ishak untuk umur 13 sampai 15 bukan memiliki postur tubuh yang kecil lagi. Ditambah lagi saat itu ada tertulis demikian di Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa Ishak menolong atau membantu Abraham untuk membawa kayu bakaran untuk membangun mezbah. Di Kejadian 22 ayat 7 sampai dengan 9 tertulis, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya itu berjalan bersama-sama sampai mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham membangun mezbah. Di situ disusunannya kayu, diikatlah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah di atas kayu api. Ada beberapa pemikiran yang menarik di sini. Pertama adalah Ishak mengerti kalau dia diikat, berarti dialah yang menjadi korban bakaran. Yang kedua, Ishak dengan umur 13 sampai 15 tahun mempunyai cukup tenaga untuk melawan bapaknya yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Dan tidak tertulis di sini Ishak itu komplain ataupun memberontak saat diikat untuk menjadi korban bakaran, ataupun dia mau lari kabur. Ishak tidak melawan, yang artinya ia menurut atau ia taat dan percaya baik kepada perkataan Abraham bapaknya bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba. Dan ia juga percaya kepada Bapa di surga. Pertanyaannya, dari mana datangnya iman kepercayaan Ishak itu sehingga ia dapat percaya dan taat? Di balik layar, saya percaya bahwa Abraham sudah banyak bercerita tentang siapa Allah yang ia sembah.
Abraham kemungkinan sudah bercerita bagaimana Ishak itu adalah mukjizat. Di mana ia lahir saat ia dan istrinya berumur sudah sangat tua. Ishak melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan bapaknya Abraham. Ishak melihat selama ini perkataan Allah kepada Abraham selalu dapat dipercaya. Dan Ishak melihat contoh langsung dari hubungan Abraham dan Bapa Surgawi. Maka ketika Abraham berkata di ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak tahu siapa Allah itu. Dan dikatakan keduanya berjalan bersama-sama. Di sini artinya mereka berdua sepakat. Mereka berdua memiliki pandangan dan pengenalan dengan Allah, tentang Allah yang sama. Saudara, satu hal yang saya dapat tentang kejadian ini adalah penting bagi kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan siapa Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga ketika mereka memiliki pemahaman dan pengenalan yang sama tentang siapa Tuhan dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mengalami Tuhan yang sama seperti Ishak dan Abraham. Dan dampak sungguh sangat luar biasa saat kita sekeluarga sepakat memiliki kesamaan, level yang sama, dan pengenalan, hubungan dan kedekatan yang sama dengan Tuhan. Pertanyaan bagi kita saat ini, sampai sejauh mana di pengenalan anak-anak kita kepada Tuhan? Apakah jauh, dekat, atau bahkan tidak mengenal? Ini memang memerlukan waktu. Tetapi percayalah, ini adalah investasi yang terbesar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Di depan pasti ada tantangan bagi kita dan juga buat anak-anak kita. Tetapi saat anak-anak kita mengenal siapa Tuhan dengan benar sedini mungkin, kita nggak akan khawatir akan masa depannya saat mereka menghadapi tantangan. Kita tahu mereka akan mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian devotion pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang sudah boleh kami dapatkan hari ini Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kami sebagai orang tua punya hati yang rindu untuk kami boleh mengenalkan Engkau kepada anak-anak kami dari mereka kecil Tuhan. Menanamkan nilai-nilai sesuai dengan firman Engkau dari mereka kecil. Dan kami juga rindu sebagai anak-anak, kami mau belajar dibentuk, kami mau belajar untuk dapat menerima informasi, pengenalan. Tidak hanya tahu, tapi mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami dari masa sekarang sampai ke depan, kami tahu ketika kami berjalan dan mengandalkan Engkau, kami akan selalu berada di dalam jalan yang tepat ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.